sungguh pun dunia sekarang ini dari sisi teknologi sangat maju, peran guru tidak akan bisa tergantikan, terutama dalam mengawal karakter, moral anak bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Baik, ini kita akan coba sampaikan tentang 100 ide untuk guru menarik partisipasi siswa. Problem pendidikan kita yang masih doktrinal pendekatannya, tidak manusiawi, lalu kemudian tidak learning is fun, tidak membangkitkan partisipasi siswa, kemudian pembelajaran yang monoton dan lain-lain. Ini menjadi sebuah persoalan tersendiri dalam dunia pendidikan kita. Oleh karena itu coba kita bedah persoalan ini ya. Ada banyak ide yang disampaikan oleh guru supaya kemudian siswa kita bisa aktif dalam proses pembelajaran itu. Ya. Baik, sebelum sampai ke teknis, saya ingin sampaikan bahwa tuntutan era revolusi industri 4.0, pertama, keunggulan kompetitif secara nasional dan regional banyak ditentukan oleh kemampuan mengelola peluang sebagai dasar pembuatan kebijakan, termasuk pada sektor pendidikan. Apakah kemudian tantangan-tantangan yang kita hadapi itu menjadi sebuah hambatan bagi kita, atau justru kita menangkapnya sebagai sebuah peluang, termasuk era digitalisasi semacam ini? Nah, sehingga kemudian ini menjadikan pemangku kebijakan untuk mengelola peluang tadi, untuk membuat kebijakan-kebijakan, terutama di sektor pendidikan yang tentu bisa berselancar dengan era teknologi sekarang ini. Kalau tidak, tentu meminjam bahasa Prof. Renal Kasali, dunia pendidikan kita berada di zona nyaman, lalu kemudian akan ditinggalkan oleh yang lain. Karena ternyata kita tidak bisa berkompetisi, berfastabikul khairat dengan yang lain. Yang kedua, kunci untuk memperoleh keuntungan dari era ini terletak pada kemampuan berkompetisi, baik secara makro maupun secara mikro. Sumber daya insani kita harus betul-betul memanfaatkan era ini untuk dijadikan sebagai era yang pada bahasa agama tadi saya menyebutnya fastabikul khairat. Ya, berlomba-lomba, berkompetisi dalam kebaikan. Baik secara makro, kalau kita bicaranya nasional, ya tentu yang mikronya yang regional, daerah gitu ya. Tapi kalau kemudian kita makronya bicara dunia internasional, bagaimana kita bersaing juga dengan lulusan-lulusan sekolah dari luar negeri. Yang ketiga, paradigma pembangunan tidak hanya aspek ekonomi dan fisik, namun harus berfokus pada perkembangan sumber daya insani yang handal, memiliki kemampuan berkompetisi dan berkarakter atau berakhlak. Ya, dibutuhkan sumber daya insani yang handal dalam berkompetisi itu, terutama melalui pendidikan, yang kemudian lebih penting lagi dia berakhlak, berkarakter. Ya, ini yang saya kira tidak didapati oleh kemajuan era teknologi sekarang ini. Sehingga dalam konteks dunia pendidikan, sungguh pun dunia sekarang ini dari sisi teknologi sangat maju, peran guru tidak akan bisa tergantikan, terutama dalam mengawal karakter, moral anak bangsa ini. Oke, SDI berkualitas di era revolusi industri 4.0 itu tentu pendidikan sangat bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas sumber daya insani ini. Ya, tentu kalau ketika kita terkait dengan persoalan era revolusi industri 4.0, maka bagaimana kualitas SD itu juga dapat beradaptasi pada era revolusi industri 4.0 ini. Kita tidak menghendaki guru-guru kita yang tidak hanya gaptek, gagap teknologi, tetapi ketinggalan teknologi juga itu apalagi lebih parah. Sehingga kalau kemudian menghadapi era revolusi industri 4.0, kita tidak mau berselancar dengan itu, kita akan tergilas oleh kemajuan itu. Ya, kemudian, ya, ini pertanyaan yang selalu saya sampaikan kepada guru atau siswa kita ketika kita memasuki abad ke-21 ini. Ya,
saya kok rasanya ngeri gitu apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ketika beliau menyampaikan dalam satu forum, anak-anak kita ini berada di abad 21, tapi guru-gurunya berada di abad 20. Lalu ketika kita bicara sarana pendidikannya berada di abad 19. Wah, ini persoalan saya kira, bagaimana kita bicara persoalan anak-anak kita menghadapi abad 21, tapi ternyata sarana pendidikannya berada di abad 19. Bagaimana mungkin kemudian kita bisa berselancar dengan era teknologi yang sangat maju sekarang kalau sarananya seperti itu? Ya, ini pertanyaan yang sering diajukan untuk abad 21 ini, dan ini penting, saya kira urgen ya. Seperti apakah peran dan fungsi guru di dalam situasi di mana hampir semua yang ingin diajarkan telah tersedia di internet dengan berbagai cara belajar yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik? Nah, pertanyaan ini penting. Apakah kemudian ketika diajukan kepada siswa kita, yang lebih menarik itu yang menyampaikan materi di internet atau guru? Kalau jawabannya yang menarik adalah internet, maka eksistensi seorang guru ini juga akan terancam. Ya, oleh karena itu tentu jangan berpikir yang biasa-biasa saja. Ya, kalau biasa-biasa saja peran kita akan digantikan oleh internet itu. Harus ada high order thinking skill, ya, berpikir tingkat tinggi yang kemudian tidak didapatkan di internet. Ya, kemudian yang kedua, pertanyaan untuk guru. Berapa persen dari materi pembelajaran yang Anda ajarkan ke peserta didik yang tidak dapat ditemukan di internet? Kalau kemudian semuanya ada di internet, ngapain kita ngajar gitu? Kalau kemudian di internet semuanya sudah ada semuanya, ya peran guru akan tergantikan oleh internet itu. Saya kan sering menyampaikan bahwa sekarang ini apa yang diminta oleh anak, ya, dan itu kadang dimintakan ke ibundanya, kadang tidak bisa dikabulkan, ya, tetapi di internet semuanya ada dan minta apapun itu akan dikabulkan. Dan kalau kemudian materi kita semuanya ada di internet, akan tergantikan posisi kita oleh internet itu. Ya, kemudian pertanyaan untuk siswa. Mana yang lebih menarik dalam mempresentasikan bahan ajar? Guru yang di dalam kelas atau aplikasi yang ada di internet? Kalau kemudian lagi-lagi jawabannya internet yang lebih menarik, sama saya kira posisinya guru akan tergantikan oleh peran internet ini. Jadi saya kira ini penting pertanyaan-pertanyaan ini untuk otokritik kepada kita sekalian sebagai seorang guru. Baik. Ya, ini saya ingin bicara bagaimana partisipasi siswa kepada lembaga. Dia tertarik untuk sekolah ke lembaga itu, ya, untuk daftar ke satu lembaga itu. Paling tidak alasannya ada dua hal. Pertama, karena prestasi akademiknya, sekolah itu bagus, nilainya bagus, lalu kemudian banyak diakses di sekolah yang lebih tinggi, diterima di sekolah jenjang yang lebih tinggi. Atau alasan kedua karena prestasi non-akademiknya bagus. Jadi dua alasan ini penting mendasari seorang calon siswa untuk mendaftarkan ke satu lembaga, institusi, sekolah tertentu. Ada yang karena alasan prestasi akademiknya bagus, juara olimpiade, berprestasi gitu ya, lomba-lomba OSN dan lain-lain gitu misalnya. Nah, lalu kemudian yang kedua karena prestasi non akademik, pramukanya bagus, drum bandnya bagus, tahfidnya bagus dan seterusnya. Yang itu kemudian menjadi alasan seorang atau anak calon untuk mendaftarkan dirinya ke satu lembaga tertentu. Kemudian ya, memang kualitas pendidikan itu paling tidak dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama, faktor-faktor pendukung, ya, misalnya ada sarana lab, ya, kemudian pembelajaran yang lainnya, perpustakaan, lapangan, dan lain-lain. Kemudian proses pembelajarannya juga berjalan dengan baik. Ya, saya kira kalau kemudian kita sepakat pendekatan kita adalah goal oriented, maka yang dipertanyakan adalah bukan outputnya, tapi prosesnya. Sehingga kita tidak penting mempertanyakan outputnya seperti apa, tetapi yang dipertanyakan adalah proses belajarnya.